Guys, ini adalah rambut paling gila yang pernah gue beli ya. Buat yang penasaran muka asli Kasno kayak gimana, ya begini ya muka saya apa adanya. Habis cuci muka cuman pakai sunscreen aja. Kok berasa pick me ya. Lanjut pakai concealer untuk menutupi dosa-dosa kantong mata saya. Oke, pasang hairnet di kepala. Ya, ini pakainya kayak bandana gitu ya guys. Masukin aja semua rambutnya ke dalam, habis itu selipin ke depan kayak gini. Botak deh. Nah, ini dia rambutnya. Bentuknya ya kriwel-kriwel afro gitu guys. Mari kita coba. Wow, apa gue bilang bener kan? Ini adalah rambut paling gila yang pernah gue beli. Dari sini udah bisa nebak belum dia siapa? Ganti baju. Ayo, ada yang tahu namanya nggak? Cluenya dia bestinya si Raki. Karakter rata-rada si gantung. Di bagian depan rambutnya ada putih-putihnya gitu. Oke, jadi ini aku beli hair clip guys. Sebenarnya sempat mikir kemarin mau aku tip X, cuman kayaknya nggak deh. Tapi ini juga nggak ada yang warnanya putih. Aku beli yang warnanya apa ini ya? Silver. Ini kok kayak pink ya? Waduh, udah mana digunting pula. Gak bisa dibalikin dong. Tapi guys, Bim salah Bim. Gimana guys? Udah mirip belum? Axel, temenin aku berburu takjil yuk. Masih jam segini loh, yakin udah buka tempatnya? Ih, ayo. Ya udah, iya ayo. Ibu, beli dong. Beli kolaknya 2 ya, Bu. Ya, habis Neng. Ya udah es belewah aja, Bu. Es belewah juga tinggal kuahnya saja. Hah? Kalau gorengan, Bu? Sisa remah-remah keriuk doang ini. Mie, bihun, kerupuk kuning, asinan pacar Cina. Maaf, habis semua Neng. Apa? Emangnya sekarang jam berapa? 3:30. Kok bisa ludes begini? Iya, diborong semua sama Non Hazel. Tetangga sebelah rumah Neng itu jam 3 siang tadi. Tapi setauku Tante Hazel bukannya. Surat terbuka bagi para nonis. Tolong ya, bersaing secara sehat. Kalau mau berburu takjil itu jam 4-an aja. Karena kalau jam 3, kita tuh masih berjuang dan berusaha untuk bertahan hidup. Ngelihat kecoa aja kayak ngeliat kurma. Pa, aku puasa setengah hari aja ya. Elliot, kamu udah gede. Kamu gak mau coba puasa full gitu? Biar sekalian jadi contoh buat Cielo juga. Kamu mamam dulu ya. Mana mungkin bisa sih, Pa? Aku pasti aus, taper, lemas, tiada semangat untuk menjalani hidup. Kalau kamu bisa tahan sampai maghrib, nanti papa top-upin Grab app kamu deh. Hah, puasa full doang kan? Gampang itu, kecil, EZ, Pa. Cepat banget berubahnya. Demi skin baru, Josh. Tips agar cepat berbuka puasa. Mari kita ngabuburit dengan tidur siang. Aduh, lapar. Mari kita beli takjil. Bu, beli es buah sama bakwan ya. Bumbu kacangnya banyakan. Siap. Nah, udah beres semua persiapan berbukanya. Tinggal tunggu azan aja. Alhamdulillah. Amin. Tes, cek sound, 1, 2, 3. Juliet, kok belakangan ini tiap malam gua suka dengar suara kayak kantong plastik kerasa-kerasa gitu ya? Hati-hati, bisa jadi itu Mr. Beck. Apaan? Mr. Beck digambarkan sebagai sosok monster tinggi hitam. Konon katanya, tubuhnya terdiri dari kantong plastik sampah. Namun ia memiliki wajah seperti manusia yang tampak putih pucat dengan matanya yang berwarna ungu lebam. Ih, seriusan lo? Kok serem gitu sih bentukannya? Mr. Beck biasanya bersembunyi di antara selagang bangunan atau berkamuflase dengan berdiri di tempat pembuangan agar nampak seperti kantong plastik sampah biasa. Waduh, Dari cerita yang beredar, Mr. Beck suka berkeliaran saat malam, lalu masuk rumah-rumah dan menyelinap ke atas loteng, ruang bawah tanah, atau bahkan dapur. Kehadiran Mr. Beck ditandai dengan suara kantong plastik kresek. Apabila bertemu, sebaiknya lari secepatnya. Karena ada teori yang mengatakan bahwa Mr. Beck adalah mumi dari tumpukan manusia yang terlilit oleh kantong plastik sampah. maksudnya? Jadi, ketika Mr. Beck sudah mendapatkan korban baru dan menelannya hidup-hidup, maka manusia sebelumnya akan turun ke bawah. Hal ini terjadi terus-menerus. Itulah alasan mengapa Mr. Beck dapat bertumbuh besar. Terus? Wajah dari Mr. Beck juga selalu berubah-ubah, di mana manusia terakhir yang dimakan oleh Mr. Beck akan menjadi wajah selanjutnya. Ih, merinding ah. Tuh kan, suara itu lagi. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri anak-anak. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar sama-sama malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Bu Tifa kan setip tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak ada mau kasih contoh sih? Kan nggak mau nilai tambahan nih. Jelek. Wela, Sel. Iya, aku lihat.
Jelek ya. Ibu juga nyadar sih. Tapi itu belum bisa bikin ibu marah. Ada lagi? Putih mah kenapa lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu siapa panggil Ustadz bodohnya? Badah. Bodoh. Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan. Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal ya, lihat. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Nih ya, lihat. Ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu, tukupnya mau ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu kan berhenti yang benar sampai jam ibu selesai. Hah? Beb, kamu sibuk gak? Ini artinya cewek lo lagi bosan. Sebenarnya dia nggak peduli lo sibuk apa enggak. Intinya dia lagi bosan, oke? Enggak kok, aku gabut. Kenapa emangnya? Cuaca di luar lagi bagus loh. Enaknya ngapain ya? Paus. Ini artinya kode kelas cewek lo ngajak lo keluar rumah. Jadi bawa dia pergi jalan-jalan, oke? Iya ya, mumpung cuacanya cerah, gimana kalau kita pergi piknik? Kamu siap-siap dulu, Gi. Beb, bagusan pakai yang ini apa yang ini? Paus. Ini artinya lo pilih yang mana aja yang paling jelek. Karena apapun pilihan lo, gak bakal dia pakai, oke? Kayaknya yang itu deh. Kok yang ini sih? Enggak ah, yang ini aja. Apa gua bilang? Oh iya, kamu lapar gak? Paus. Ini artinya cewek lo yang lapar. Gak peduli lo lapar apa enggak sebenarnya. Intinya dia lagi lapar, oke? Iya ya, yuk makan. Kamu mau makan apa sayang? Apa ya? Bebas deh, terserah kamu Beb. Paus. Saya peringatkan kepada kalian semua wahai para kaum Adam. Kata terserah adalah kata paling berbahaya dalam kamus laki-laki. Jadi, jangan sampai kalian terjebak, oke? Kamu lagi kepengen makan apa sayang? Ya kamu tentuin dong. Gak punya inisiatif banget jadi cowok. Anjir. Aku tuh heran ya, semua cowok sama aja. Gak pernah bisa makan dikit. Wah, kotak pensil My Melody baru ya, Ais? Iya dong, ini tuh canggih banget loh, pakai password dan banyak tombolnya. Wah, Cia mau lihat boleh nggak? Nggak boleh, nanti rusak. Orang miskin kayak lo mana mampu ganti kotak pensil semahal ini. Celo juga punya, tapi gambarnya Kulomi. Wah, kamu beli di mall kan? Iya, kemarin Celo nemenin mama soalnya. Aku juga, kayaknya kita beli toko yang sama deh, nanti kita jalan bareng yuk. Cia mau ikut boleh nggak? Nggak boleh, ini tuh khusus anak-anak sultan aja. Lagian, orang miskin kayak lo tuh kamu bisa beli apa? Paling cuma lihat-lihat doang. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Ay, soalnya akhirnya Celo nggak bisa. Celo udah janji jajan takjil duluan sama Kia. Celo. Ah ya udah, kapan-kapan ya Resti. Baik anak-anak, keluarkan alat mewarnai kalian. Aku bawa krayon 24 warna. Ini tuh merek terkenal loh. Pensil warna Cia warisan dari kakak sepupu. Udah pendek dan warnanya nggak lengkap. Soalnya pada hilang. Kamu bawa apa, Celo? Celo cuma bawa spidol, Cia. Itu kan sudah 80 warna. Kemarin pas sepeda ke mama nggak dibolehin. Katanya terlalu mahal. Ternyata kamu yang beli. Nanti pulang sekolah main ke rumah aku yuk. Wah, rumah kamu pasti bagus ya, Ais? Iya dong. Sekarang kan aku anak sultan. Rumahku tuh segede istana, tahu? Ih, gak sabar deh pulang sekolah. Penasaran, Cia. Bentar, siapa yang bilang lo boleh ke rumah gue? Rumah gue itu nggak ada orang miskin. Nanti kesannya kotor lagi. Lo tuh nggak diajak. Soalnya hari ini Celo nggak bisa. Mama Celo mau ngadain pesta bukbal di rumah. Wow, pasti yang masak chef hotel bintang 7 ya, Celo? Nih Cia, undangannya jangan nggak datang ya. Celo. Punya aku mana, Celo? Lo tuh nggak diajak. Iya, tahu aja. Aku lagi sama Helena, Karen, dan Paris. Kira-kira kita ngapain aja ya? Ini Helena baru banget nyampe Jakarta. Habis aku jemput, kita pergi makan po bareng deh. Nah, kalau ini edisi masa kecil kurang bahagia, guys. Sorenya kita joget TikTok bareng, guys. Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heartbeat fast? I want this to last. Eits, ini bukan strawberry coklat yang lagi viral itu ya guys. Tapi ini tuh kita bertiga lagi kelaparan dan pengen makan siang. Akhirnya yang paling aku tunggu-tunggu, waktunya minum teh. Aku sama Karen pesen kue red velvet. Kalau Helena sama Paris pesen yang ube, yang warna ungu itu guys. Terus aku nemu Dino guys, gigit Helena dulu. Target selanjutnya, Paris. Sepertinya dia tidak merasakan apa-apa guys. Oke lanjut, Karen. Tidak ada perlawanan guys, dia pasrah. Tiba-tiba kita ketemu sama kokok kembar dong. Guys, kalian bisa bedain nggak yang mana yang Arthur dan yang mana yang Billy? Sumpah mereka ramah dan baik banget. Terus kita ngonten bareng deh. Chipi chipi chapa chapa
sehat tanpa obat, pontang-panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Kayaknya Snow suka deh. Masa? Kalian lagi ngomongin siapa sih? Aku ya? Dih, pede banget sih lo. Ya, habisnya tadi Mimi dengar kalian ada sebut-sebut nama Snow kan? Snow itu deket loh sama Mimi. Serius? Iya, apa cuma Mimi doang ya cewek yang dicat malam-malam sama Snow? Hah? Chat apa? Ya, biasalah cowok-cowok. Snow tanyain tentang Mimi sih. Nanya apa? Jadwal piket Mimi. Itu mah karena dia ketua kelas. Udah tugas dia buat tentang anak-anaknya piket. Ya, tapi apa gitu maksudnya dia ngechat Mimi? Pasti Snow suka kan sama Mimi, cuma dia gengsi aja pura-pura nggak mau ngaku. Bagaimana konsepnya ngechat jadwal piket bisa jadi suka? Gue beri juga lu. Sabar Tifa, sabar. Oh ya, sama satu lagi teman Snow yang rambutnya warna coklat, siapa namanya? Vian. Dia juga kemana-mana telepon Mimi loh. Kayaknya dia mau strip callan deh. Emangnya Vian bilang apa? Dia suruh Mimi balikin buku yang Mimi pinjam ke perpus. Duh, Mimi pusing deh direbutin Snow sama Vian. Padahal Mimi tuh cuma anggap mereka teman aja sih. Kayaknya mereka salah paham, soalnya Mimi kan ramah banget sama cowok-cowok. Deh. Tuh kan Vian nyamperin Mimi, malah pakai bawa bunga segala. Dia pasti mau nembak Mimi. Gimana nolaknya ya? Tifa, gue suka sama lo. Cie. Mau nggak jadi pacar gua? Enggak, sana-sana. Makin ditolak makin suka. I love you, Tifa. Sakitnya orang. Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Bu, tahu Peppa Pig gak? Peppa Pig terinspirasi dari kisah mengerikan seorang gadis kecil bernama Peppa Smith. Serius, Bu? Sang ayah, John, memiliki peternakan babi. Namun bisnisnya menurun drastis dikarenakan wabah yang menjangkit para anak babi, sehingga banyak yang tidak selamat. Tiba-tiba sebuah ide gila muncul. John melakukan eksperimen dengan mencampurkan DNA dalam babi miliknya supaya bisa menjadi lebih kuat dan mampu bertahan hidup. Berarti babinya mengalami mutasi genetik dong. Betul, walaupun bentuk mereka seperti monster, John tidak peduli. Karena toh nanti para babi tersebut akan masuk ke dalam mesin penggiling untuk diolah menjadi daging yang siap dimakan. Namun kegilaan John tidak berhenti sampai di sana. Dia semakin terobsesi, sehingga dia menggabungkan anak perempuannya sendiri dengan babi. Maksudnya? John menjahit kepala babi pada leher Peppa sampai tubuh mereka menyatu. Akhirnya perbuatan keji John pun terbongkar saat salah seorang konsumen menemukan hal aneh di dagingnya. John kemudian dilaporkan ke polisi, dan ketika aparat menggeledah rumahnya, tubuh Peppa Smith ditemukan dengan keadaan mengenaskan, tersimpan di dalam kulkas. Apa?